Mana? Mayam. Ya, Mayam. Maryam depan itu. Tidur. Ya, Ayam bobo. ya. Maryam bobo. Kita mulai Ijam mana dengan Ijam? Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka wa a'lamu biman dalla ala sabilihi wa a'lamu bil muhtadi. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap dengan jadwal yang berubah waktunya, harusnya pagi tetapi dilaksanakan sesudah sholat isya. Silakan dibaca tuh. Siapa yang mau baca duluan? Anan dulu Anan. Aku. Ya. Aku dong. Mati dulu. Siapa dulu? Aku. Atim dulu. Dari sini. Ya. Yuk, Atib. Sampai Coba surah. baca, Atib. Suruhlah Suruh manusia berjalan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bagus bacaan Natim ya. Saya juga. Keren Natim. Bentar lagi kelas 3 SD. Ya. Ukuran 16 saya 125. Serulah manusia. Berarti seru itu artinya panggil manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ya.
dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Nah, jadi manusia itu disuruh tidak boleh pemarah. Semuanya harus dengan lemah lembut, menyenangkan dan mengasihkan. Ya, hikmah itu artinya jalan Tuhan yang baik, menyuruh dengan baik, melarang dengan cara yang baik. Nah, ini maunya Allah. Nah, manusia disuruh begitu. Tidak boleh pemarah, tidak boleh pendiam, tidak boleh manyun, dan tidak boleh cemberut, ya. Tetapi serulah dengan cara yang baik. Itu namanya hikmah. Allah senang kepada orang yang seperti ini. Kemudian tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh memukul, tetapi adalah dengan cara yang baik. Panggilnya bagaimana? Nak, ambil sapu. Nah, sudah itu tidak boleh dengan kata kasar. Anak, ambil sapu. Tidak boleh, kan kaget anaknya, tidak boleh. Anak, nak, sayang, ambil sapu. Oke, siap. Nah, berarti senang dia, ya kan? Nah, jadi begitu ya. Kalau dibentak dia lari, ketakutan. Nah, jadi cara yang baik seperti itu. Kanan, belajar. Nggak boleh dengan kata kasar. Tapi anak, belajar dengan baik, nak, supaya pintar. Gitu, itu namanya contohnya jalan yang baik. Itu disukai oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Nah, jadi kalau orang marah-marah, membentak-bentak, memukul-mukul, menendang, mentempeleng, ya, menyakiti siapapun di sekelilingnya, nah, itu berarti orang itu sudah tersesat dari jalannya. Dia lebih mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Orang yang dengan cara lemah lembut tadi, dengan hikmah. Nah, waktu sudah masuk, sholat ya, tidak boleh main laptop lagi. Baik, seperti itu. Anak, jangan main laptop, matikan laptop. Tidak boleh, salah itu. Ya, jadi dengan baik ya. Nah, anak, waktunya sudah berhenti main laptop, nak. Boleh kamu belajar supaya besok jangan ngantuk di sekolah. Coba kata-katanya. Nah, hikmah itu ialah perkataan yang tegas dan benar. Itu namanya hikmah, tegas dan benar. Dan dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu apa? Tegas, benar. Yang batil itu adalah kasar. Mengungkapannya, pengungkapannya kasar. Membentak, marah, menendang, memukul. Nah, itu namanya batil, namanya tidak boleh. Kita lanjut ya. Ah. Tadi siapa tuh? Oh, sekarang anak. Ya. Nanti aku lagi. Harus terus-menerus melaksanakan butir 1 SD 6 sampai ajal tiba. Quran surat 35, 29, 62, 10, 4, 103, 15, 98, 99, SD 3, sampai 1 sampai 6 maksudnya. 6. Ya. Surat ke-35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membacakan kitab Allah dan mendirikan
dan mendirikan salat sebagian dari rezeki yang kami anugerahi pada mereka dengan diam-diam adalah dan terang-terangan. Maka itu harapkan perniagaan perniagaan yang tidak pernah akan merugi. ya Apa ini? merugi yarjiun. Nah, kita baca Qur'annya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah mengharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, jadi kita bagaimana? Kan dipertanyakan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Quran, selalu tak baca kitab Allah. Nah, kalau selalu berarti tidak pernah merugi. Kemudian mendirikan salat, tidak pernah merugi kalau selalu. Menafkahkan sebagian rezeki dari yang kami beri anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, tidak pernah merugi kalau orang melakukan itu, ya kan? Mereka itulah berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu namanya perniagaan, bukan jual beras di pasar, tetapi membaca kitab, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang diberi negeri Allah kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Itu adalah sebuah mengharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, kalau perniagaan yang merugi itu ya seperti kita jual beli, dibodohi orang atau dicurangi orang, itu bisa merugi. Tapi kalau perniagaan yang seperti ini tidak pernah merugi. Nah, kita lanjut ya. Nah, baca tuh. Nah, Aku. Tunggu dulu, tante dulu. Tante baca. Loh, mana nih? Aku Ya, lu. Lalu ayat 62 surat 62 ayat ke-10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya. Jadi tadi yang tidak pernah merugi tadi adalah ya mendirikan salat, ya kan, membayarkan zakat, memberikan menafkahkan atas terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, nah, dan selalu berbuat baik, itu namanya perniagaan. Nah, kemudian di sini disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fansasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, nah, apabila kita sudah melakukan salat nih, tadi salat Isya sudah dilakukan, ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kalau pagi hari keluar, jangan malam-malam keluar, sudah salat Isya pergi keluar juga, nanti dibegal orang. Nah, dan carilah karunia Allah, yang ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.
Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu itu kita selalu ingat Allah. Nah, jadi ketika sholat kita ingat Allah. Setelah melaksanakan kegiatan itu ingat selalu Allah. Nah, jadi sholat itu adalah salah satu pembuka hati kita untuk selalu mengingat Allah. Tuh. Nah, makanya mengingat Allah sebanyak-banyaknya, tidak harus ke masjid bertasbih terus sepanjang hari. Begitu sudah sholat langsung bertasbih terus. Enggak juga, kecuali disuruh bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Karunia Allah itu banyak ya. Kalau kita berusaha, jangan mengambil barang orang, itu karunia Allah juga, tapi tidak cara yang salah. Jadi mencari yang halal dan baik. Terus baca lagi tuh. Aku. Tante dulu, sudah tante. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qudiyatumus sholata fadhkurullahi qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa iza nantum wa aqimus sholata innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, nah ini berarti si hatim yang sholat ini sudah selesai melakukan sholat, sana dan menyelesaikan sholat. Ingatlah Allah waktu berdiri, jangan waktu berdiri ingat kokakor, apa namanya tuh? Sianan tuh makan itu kokakran juga dimakan yang udah boleh. Ketika berdiri waktu sholat itu ada keras sisam diambil, tak boleh itu. Dan di waktu duduk dan waktu berbaring. Nah, kokakor merolo yang dicari. Nah, itu tak boleh cara gitu iman ya. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, nah, sudah sholat tuh ya, maka dirikanlah sholat itu. Jadi jangan ketika kita mau Allahu Akbar sudah tuh yang diambil kokakor si hisab, ya tidak boleh. Jadi tidak aman dulu nih berdiri benar mau sholat ya. Makanya jangan bawa kokakor sam. Apa namanya kokakor apa? Kokokran. Kokokran ya lah kayak kokakor. Iya, makanya banca tidak boleh membawa kokakran itu, taranannya nyolek-nyolek lagi ketika mau sholat. Allahu Akbar ambil satu masuk ke mulut. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Nah, jangan ketika kita sholat kita melakukan sesuatu yang lain, tak boleh. Ya, itu sholatnya tidak sah. Lanjut ya. Apalagi nih nenek. Sudah nenek baru Bang Hatim lagi. Maka bertasbihlah ya. Lah, Kok ada iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. orang ada kandung. Terus Maka bertasbihlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nggak ada darah, nggak ada. ya, yang dibaca nenek tadi surat Darahnya nggak ada. Ada. surat 15 ayat 98 ya.
Ini ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya kan? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud salat. Nah, jadi orang bertasbih itu memuji Tuhan. Ya. Subhanakallahu rabbana wa bihamdikallahu maghfir. Nah, ya kan bertasbih. Nah, jadi bertasbih itu mensucikan Allah ya dengan memuji Tuhan. Nah, kemudian lakukan ketika sujud salat itu. Jadi kita bersujud benar-benar menghadapkan segala macam Allahu Akbar, tidak ada yang besar selain daripada Allah. Ya. Surah 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Nah, jadi berarti manusia menyembah Allah itu tidak boleh berhenti sampai ajal datang. Dalam keadaan tadi keadaan berdiri, berbaring, ya, ketika sakit, ketika tidak bisa berdiri lagi, duduk, berdiri, berbaring, atau dengan kedip mata saja, nah, sampai ajal kita datang. Kemudian di surat 50 ayat 39. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurub. Ya. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Ya. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, jadi kita suruh bertasbih sebelum terbit matahari berarti pagi, dan sebelum terbenam berarti sudah sore, malam. Jadi tidak ada istilahnya manusia itu yang boleh nganggur. Nah, kita bersabar. Lanjut. Siapa ini baca, Anan? Saya. Ica mana? Saya. Ica mana Ica? Dia mati. Nyembeli sapi. Dan bertasbihlah kamu kenadanya di malam hari dan selesai sembahyang. Kepadanya tadi ulang lagi. Surat ke-50 ayat 40. Emang bisa dibuat? Ulang lagi. Bertasbihlah. Ayat 11. Surat ke-50 ayat 40. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. Surat Ya. 6 Usri Yusra. Yusra. Surat ke-94 ayat 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kiat-kiat mempelajari Al-Quran yang diredahi Allah berdasarkan Al-Quran. Wah, pintar ya. Di surat 50 tadi jangan makan kupat lagi waktu salat ya. Wa minal laili fasabbihu wa adbaral sujud. Jadi dan bertasbihlah kamu kepadanya. Berarti aja kepada Allah di malam hari dan setiap selesai sholat. Jadi tidak selesai sholat itu bertasbih, masih bertasbih.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu bacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sudah salat. Kemudian di surat 94 ayat 6, inna ma'as usri yusra. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi seperti bangsa itu ya. Jangan ketika kesulitan nangis terus. Nggak boleh nangis. Masa ondel-ondel yang dapat itu nangis. Ditungguin dulu, lihat dulu, dicari dulu. Nangis. Sudah kesulitan, ada kemudahan. Kiat-kiat mempelajari Al-Quran. Bangsa. Allah berdasarkan Al-Quran. Ini satu kali lagi nih Hatim nih. Ya. Mana baca? Apa Maryam? Dan di antara manusia dan orang yang Mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hambanya. Lah, bagus. Ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi mayyasri nafsahu tiga'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia. Nah, ya kan di antara manusia. Manusia banyak nih di antara manusia. Ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, mencari ridha Allah dikorbankannya dirinya. Bagaimana cara dia mengorbankan dirinya? Dia menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, ya kan? Kemudian bersabar, tidak boleh tergesa-gesa. Itu berarti mengorbankan dirinya, menahan haus dan lapar ketika dia puasa. Kemudian ketika sholat, dia tidak boleh bermacam-macam yang lain, hanya melakukan salat saja, bacaan salat yang diingat. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, inilah orang yang mengorbankan dirinya itu dengan cara yang benar. Malam hari ini kita belajar, harusnya kita sudah tidur. Ini termasuk kita mengorbankan dirinya, mengorbankan ngantuk kita. Kita perlu mencari yang diridai oleh Allah. Yang diridai oleh Allah itu selalu belajar. Pelajari Al-Quran itu supaya terang otak kita. Nah, inilah diantaranya kita mempelajari Al-Quran itu supaya mengisi rongga dada kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Agar nanti bercahaya apabila kita sudah tidak ada lagi. Nah, inilah. Tidak ada lagi ya? Saya. Anak masih mau? Bangsa belum bangsa. Baca mau, Cak? Oh, baca tidak mau. Ya udah sampai di sini. Iya bangsa. Ini dulu kajian kita pagi siang malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita bersama. Amin. 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabar. Baik. Dengar dulu. Mana? Lah,